Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Nah, sekarang menyambung dari yang kemarin, ketika masa penjajahan itu berarti banyak ada kita berjuang untuk melepaskan diri dari kehidupan yang sengsara gitu. Jadi kan kalau misalnya dipikir-pikirkannya kita sambungkan yang sudah kita ketahui sebelumnya, sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau misalkan Indonesia itu kan, Nusantara itu kan awalnya kan dari berbagai macam kerajaan ya. Ada kerajaan Mataram Islam, Kesultanan Cirebon, eh, kerajaan Aceh dan yang lainnya gitu. Terus kita menjadi satu kesatuan, menyatu itu atas dasar rasa kesamaan nasib gitu. Kesamaan nasib di sini adalah kesamaan nasib karena kita merasa sama-sama mengalami kesengsaraan yang diakibatkan oleh bangsa barat gitu, atau khususnya oleh orang-orang Belanda yang lama bercokol di Nusantara kita saat ini, sehingga banyak uh, uh, masyarakat kita itu yang melakukan perjuangan gitu ya, yang melakukan perlawanan, sehingga kita itu dijuluki oleh sejarawan-sejarawan luar negeri itu, bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya itu dengan cara berjuang. Jadi kita tuh mendapatkan dengan cara berjuang, tidak berdasarkan diberikan gitu. Ayo coba, kalau dengan seperti ini berarti, dengan pernyataan seperti itu berarti, apakah ada negara yang mendapatkan kemerdekaannya atau diberikan kemerdekaannya? Apakah ada? Ya, kita akan cari tahu bersama ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ketika melawan penjajah. Nah, di sini perlawanan yang di sini tuh sangat banyak sekali dilakukan ya, dari versi lokal itu kedaerahan gitu, sampai bisa dalam kancah nasional. Kenapa dikatakan dalam kancah nasional? Karena pengaruhnya itu ketika dilangsungkan perang di wilayah tersebut berpengaruh pada wilayah nasional Indonesia gitu ya. Nah, banyak yang dilakukan perlawanan-perlawanan oleh bangsa kita itu. Nanti ini muncul pahlawan yang kita kenal sampai saat ini ya. Ada perlawanan di Minahasa, ada di Maluku, terus muncullah pahlawan atau yang kita kenal Patimura, kemudian ada uh, perang Padri, Jujul Poro Poin Ibu, kemudian ada perang yang berlangsung pada Maghrib 1825 sampai 1830 ya, perang Diponegoro. Ini untuk perang Diponegoro ini sangat menarik ya, banyak bahasan. Barangkali anak-anak mau lihat di channel YouTube, banyak itu mengenai Diponegoro. Itu ada salah satu sejarawan yang meneliti Diponegoro itu namanya Peter Carey. Beliau itu seorang sejarawan dari luar negeri tapi sangat ahli mengenai sejarah Diponegoro. Kemudian ada perang Aceh, ada perang Puputan Margarana. Perang Puputan itu di Bali ya. Kenapa namanya Puputan? Puputan itu sampai di titik darah terakhir. Ada perang Banjar, ada perang Batak, dan banyak lainnya. Nah, yang sekarang yang ibu bahas itu mengenai tentang perang Padri ya. Padri, mendengar kata Padri ini udah sering ya mendengar perang Padri. Perang Padri terjadi di Sumatera Barat. Pada tepatnya terjadi pada 1821 sampai 1837. Nah, berlangsungnya perang Padri itu karena ya. Nah, terjadi antara kaum adat dan kaum ulama ya. Jadi di Minangkabau itu, di tanah Minangkabau itu, secara garis besar stratifikasi sosial itu terdiri dari dua golongan atasnya itu ya, terdiri dari dua golongan, yaitu kaum adat dan kaum ulama, atau kalau kaum ulama ini disebut kaum padri. Nah, kaum adat itu adalah orang-orang yang menjalankan adat-adat kebiasaan masyarakat lama yang terdiri dari bangsawan, raja-raja, dan yang lainnya. Sedangkan kaum ulama itu adalah para pemuka keagamaan yang membawa pembaruan bagi Islam gitu. Jadi seperti ini. Nah, di Minangkabau itu lekat sangat lekat sekali dengan Islam gitu ya, tetapi Islam yang dijalankannya itu karena sudah bercampur dengan kebudayaan yang sudah ada gitu. Jadi
bisa dikatakan walaupun beragama Islam tapi masih menjalankan kebudayaan-kebudayaan lama yang bertentangan dengan Islam. Kemudian datanglah kaum ulama. Kaum ulama di sini itu dengan punya tujuan untuk memurnikan kembali Islam gitu. Kenapa memurnikan kembali Islam? Jadi hal-hal kebudayaan yang bertentangan dengan Islam itu tidak dijalankan kembali atau ditinggalkan gitu ya, Nak ya. Nah, tapi di sini terdapat pertentangan dengan kaum adat gitu. Jadi kaum adat itu merasa karena kaum adat itu memegang teguh adat yang sudah dilaksanakan selama ini, sedangkan kaum padri itu mereka itu berusaha memperbarui Islam dengan meninggalkan kebudayaan-kebudayaan yang dikira bertentangan dengan Islam gitu. Jadi di sini terjadi perseteruan saudara gitu. Jadi perang saudara dulu nih. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya itu pada abad ke-18 kaum Padri itu datang ke Minangkabau dengan pemikiran yang baru. Kenapa bisa pemikiran yang baru? Ini tuh bisa dipengaruhi karena dari pembelajaran yang dia dapatkan di Arab, Mesir dan yang lainnya gitu. Sedangkan ketika di Minangkabau sendiri kaum adat itu masih menjalankan praktik-praktik seperti sambung ayam, judi dan minuman keras gitu ya. Jadi kayak sambung ayam, berjudi dan meminum minuman keras itu kan hal yang dilarang agama gitu. Tetapi itu tuh sudah menjadi budaya masyarakat Minangkabau gitu. Jadi sehingga kaum ulama itu ingin mengakhiri kebudayaan itu gitu. Kalau ini tuh kebudayaan itu salah gitu. Nggak boleh nih, harus masih dijalankan saja gitu. Sehingga kaum ulama itu punya misi untuk ya kita tinggalkan kebudayaan yang bertentangan dengan agama kita gitu. Tapi kaum adat di sini tidak mau gitu, karena merasa ketika adat yang sudah dilakukan lama itu dan disingkirkan, maka posisi kaum adat itu akan tergantikan atau akan bisa diturunkan gitu, seperti itu ya. Sehingga pada 10 Februari 1821 di sini, ini pada masa pemerintahnya Dendels ya, ketika itu kaum adat itu bekerja sama ke Belanda gitu. Jadi kayak ketika mendengar ketika mulai kaum adat itu bermusuhan dengan kaum Padri, berarti kan dia ingin mencari koalisi ya, ingin mencari kerjasama yang bisa mengalahkan kaum Padri gitu ya. Jadi pada 10 Februari itu kaum adat itu ke Belanda gitu ya, lebih tepatnya ke Jawa, berusaha untuk bernegosiasi kalau misalkan dia itu meminta bantuan gitu ya. Nah, kemudian sehingga berjalanlah perang fase 1 gitu. Kenapa dikatakan fase 1, jalannya perang fase 1? Karena memang perang Padri ini berlangsung lama gitu ya. Karena tadi ya latar belakang pertama itu bukan karena Belanda yang datang ke Padri gitu, tapi perang Padri itu justru dilatar belakangi oleh perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum adat yang meminta bantuan Belanda, sehingga Belanda jadi ikut campur tangan di wilayah Minangkabau ya. Fase pertama terjadi 1821 sampai 1825. Pada fase pertama ini merupakan fase-fase yang fase awal Belanda ikut ya karena tadi Belanda diminta bantuan, jadi Belanda pun ikut perang. Kemudian di sini terdapat pos-pos penjagaan yang pos Belanda. Tapi dalam kurun waktu pertama ini golongan Padri itu dipimpin oleh Tuanku Pasamah dan Tuanku Nan Renceh, melakukan perlawanan di berbagai tempat. Jadi di sini pada fase pertama ini golongan Padri itu melakukan perlawanan di pos-pos yang dijaga oleh Belanda, di pos-pos penjagaannya Belanda ya. Ini seperti yang Ibu tunjukkan pada layar ya. Nah, kemudian sehingga fase pertama ini dimenangkan oleh siapa cik oleh kaum Padri. Kemudian karena dimenangkan oleh kaum Padri, jadi akhirnya melakukan perjanjian gitu ya, perjanjian damai atau gencatan senjata yang dilakukan oleh Belanda dengan kaum Padri. Di sini muncul nih siapa coba pemimpin yang ada di duit lagi. Jadi kalau kita perhatikan ya, pahlawan-pahlawan yang muncul pada masa perjuangan
mendapatkan kemerdekaan itu ya, kita perjuangan melawan Belanda, dan perjuangan melawan Belanda itu akan muncul, dan biasa kita yang biasa sering kita lihat gitu ya, apalagi yang dimunculkan di uang seperti yang tadi Ibu bahas, ada Patimura. Terus sekarang kalau Minangkabau pasti kalian ingatnya dengan Tuanku Imam Bonjol. Pada jalannya perang fase pertama ini yang memimpin adalah Imam Bonjol. Terus ketika pasukan Padri dipimpin oleh Imam Bonjol ini dapat memenangkan perseteruan pertama, sehingga Belanda melakukan gencatan senjata dan melakukan perjanjian damai, namanya perjanjian Masang. Kemudian perjanjian Masang itu dikhianati ya. Ini liciknya Belanda selalu seperti ini. Ketika sudah melakukan perjanjiannya sudah dilakukan dikhianati, sehingga menimbulkan gejolak yang baru. Nah, sehingga ada fase 2, yaitu terjadi 1825 sampai 1830. Kita lihat waktunya. Waktu fase kedua berjalan di Perang Padri ini bersamaan dengan berjalannya Perang Diponegoro di Jawa. Perang Diponegoro di Jawa itu adalah salah satu perang yang merugikan Belanda yang sangat besar gitu. Jadi kerugian Belanda itu karena Perang Diponegoro itu sangat besar. Kan ingat salah satu alasan bangkrutnya VOC, salah satunya adalah biaya untuk perang. Ya, jadi kas VOC itu habis untuk perang. Salah satunya itu adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini walaupun cuma 5 menit ya, 1825 sampai 1830, tapi sangat membuat Belanda kewalahan, sehingga Belanda itu menarik semua pasukan yang ada di luar Jawa gitu ya, untuk ke Jawa, untuk fokus ke melawan Diponegoro gitu. Sedangkan di Padri di sini, Perang Padri di sini atau di Minangkabau sendiri itu masih terjadi perang fase kedua gitu. Jadi pas fase kedua di sini Belanda mencari cara gimana caranya untuk mengamankan posisi Belanda gitu, tetapi tidak mengeluarkan banyak tentara gitu, tidak mengeluarkan banyak militer gitu. Ya, sehingga Belanda mengajukan ajakan damai gitu ya. Udah deh, kita damai aja dulu yuk gitu. Nah, di sini Belanda ini ketika dia tahu sudah mengajak damai itu, kayak pasti orang-orang Padri itu tidak mau berdamai dengan Belanda gitu. Sehingga Belanda mencari cara gimana caranya agar orang-orang Padri itu mau berdamai dengan Belanda gitu. Jadi Belanda itu bekerjasama dengan seorang saudagar Arab gitu yang bernama Sulaiman Al-Jufri. Sulaiman Al-Jufri itu kemudian itu datang ke Tuanku Imam Bonjol dengan mengajukan perdamaian dengan Belanda, ya yuk kita damai aja dengan Belanda bagaimana gitu. Langsung ditolak oleh Tuanku Imam Bonjol. Kemudian Sulaiman Al-Jufri ini datang ke pemimpin Padri yang lain, yaitu tadi Tuanku Nan Renceh dan Tuanku Lintau. Sedangkan ke Tuanku Lintau dan Tuanku Nan Renceh ini di situ mereka setuju untuk untuk berdamai dengan Belanda gitu. Ya. Yang Ibu simulasikan ya, kalau yang di bawah yang di silang itu adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol itu tidak setuju untuk berdamai dengan Belanda walaupun bersifat sementara atau bersifat gencatan senjata, sedangkan Tuanku Lintau dan Tuanku Nan Renceh itu setuju untuk berdamai dengan Belanda. Nah, hal ini menghasilkan perjanjian Padang yang berisi Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Saruaso, Padang Guguk, Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaannya sistem agama di daerahnya. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang perjalanan. Dan yang terakhir, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Nah, kalau kalian perhatikan, ketika adanya fase kedua tadi, Belanda udah setuju gitu untuk melarang praktik adu ayam. Sedangkan praktik adu ayam itu sendiri kan praktik yang diinginkan oleh kaum adat, betul. Sehingga di sini di fase ketiga ini kaum adat mulai kesal ke Belanda. Gimana sih Belanda? Tadi kan bukannya Belanda itu datang ke Minangkabau untuk membantu kita gitu, untuk membantu kaum adat berperang dengan
kaum Padri gitu. Tapi kenapa di fase yang kedua ini malah melakukan perjanjian damai dengan kaum Padri dan itu merugikan kaum adat gitu, seperti itu. Sehingga pada akhirnya kaum Padri dan kaum adat pun bersatu karena mereka punya musuh yang sama, yaitu musuhnya adalah Belanda gitu. Jadi ketika kaum adat merasa saya terhianati, ya terus kalau misalkan kamu bisa dia sama dia, ya berarti dia juga bisa mengkhianati kaum Padri juga dong. Jadi kaum adat dan kaum Padri ini jadinya punya musuh yang sama dan punya kepentingan yang sama, yaitu sama-sama untuk menjaga Minangkabau dari serangan asing gitu. Sehingga kaum Padri dan kaum adat itu menjadi bersatu untuk melawan Belanda di fase ketiga ini. Ya, kemudian di sini ketika fase ketiga berlangsung, di sini sudah berakhirnya perang Diponegoro di Jawa, sehingga Belanda itu fokus kepada perang yang dimanapun itu berada gitu, untuk fokus untuk memenangkan peperangan itu. Jadi fokus Belanda ke perang Padri itu total lagi gitu. Kalau ketika fase kedua kan karena fokusnya itu ke perang Diponegoro, jadi berusaha melakukan gencatan senjata untuk tidak wilayah pos-pos penjagaan Belanda itu diserang gitu, untuk tidak mengeluarkan banyak militer gitu. Militernya itu fokus ke perang Diponegoro. Tapi ketika di Jawa itu perang Diponegoro sudah berakhir, di sini terjadi fase ketiga. Jadi fokus Belanda juga sudah maksimal lagi di Minangkabau. Di sini Belanda melakukan strategi yaitu benteng stelsel ya. Jadi ini kenapa ada animasi gambar-gambar benteng yang dibakar ini. Jadi fase ketiga ini masih sama, pemimpinnya Tuanku Imam Bonjol yang sangat bersemangat, bergairah untuk mengalahkan Belanda. Kemudian tapi Belanda di sini melakukan strategi benteng stelsel, itu mengepung benteng itu bisa dikatakan tak selamanya benteng itu rumah kastil seperti itu, tak selamanya. Tapi benteng stelsel yang dimaksud di sini adalah mengepung wilayah kekuasaannya gitu. Jadi dikepung wilayah kekuasaan Bonjol, benteng Bonjol dikepung sehingga mobilitasnya itu susah. Ya. Nah, sehingga ini sangat lama juga. Terus Tuanku Imam Bonjol dan beberapa pejuang lainnya itu berhasil melarikan diri. Kemudian kemudian orang-orang Belanda itu sangat kesal kepada Tuanku Imam Bonjol, sampai residen yang bernama Francis menyerukan untuk untuk perundingan damai dengan Tuanku Imam Bonjol. Jadi walaupun benteng Bonjolnya sudah dikuasai, sudah dikepung, tapi pemimpinnya tuh belum kena gitu. Jadi kan Belanda tuh gemes ya, gimana nih caranya gitu biar mendapatkan Tuanku Imam Bonjol itu. Karena apa? Karena kalau misalkan pemimpinnya itu belum ditangkap, belum dihabisi, pasti semangatnya itu tetap akan berkobar gitu. Jadi pasti akan terjadi jalannya perang yang lainnya gitu. Jadi Belanda itu langsung ngincer ke pemimpinnya gitu, habisi dulu pemimpinnya, seperti itu. Residen VOC yang bernama Francis itu menyerukan perdamaian dengan Tuanku Imam Bonjol. Ya, tapi pada tanggal 28 Oktober 1837 itu ketika diajak berunding di Palupu, Tuanku Imam Bonjol itu ditangkap. Sampai kemudian Tuanku Imam Bonjol itu diasingkan, ditangkap, dipenjara, diasingkan ke Cianjur. Kemudian dipindahkan ke Ambon, lalu dipindahkan ke Manado. Tuanku Imam Bonjol itu kita kenal sebagai pahlawan bangsa kita, salah satu bapak bangsa yang sangat patriotik ya, dan dapat kita teladani. Sekian video hari ini. Jangan lupa baca bukunya, baca perlawanan, baca di LKS, baca di buku paket dan yang lainnya. Karena sebentar lagi mau PAT nih, aduh bau PAT gimana nih? Maaf, bau PAS. Gimana nih bau PAS?
Jangan ada remedial ya, enggak ya. Tugas aman ya. Oke, see you.